Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Ibu berdoa kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pada bab 2, seni patung. Seni patung berbeda dengan seni lukis. Jadi pada seni lukis merupakan karya dua dimensi, yaitu memiliki bidang panjang dan lebar saja. Sedangkan untuk seni patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki ruang. Jadi untuk seni patung dapat dilihat dari berbagai sudut atau berbagai dimensi. Setelah pembelajaran kita, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian patung. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi-fungsi patung. 3, mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung. 4, mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. 5, mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung. Dan keenam, siswa diharapkan dapat berkarya seni patung dari salah satu teknik dan bahan yang ada di sekitarnya. Pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Patung tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi, dapat meniru bentuk apapun yang disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Beberapa pendapat tentang seni patung. Yang pertama, yaitu pendapat dari Mike Susanto. Beliau berpendapat bahwa patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Berikutnya yaitu pendapat dari Sunarso dan Suroto. Mereka menyatakan bahwa seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Yang keempat, yaitu pendapat dari B.S. Myers. Beliau mengatakan bahwa seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang atau bidang manapun pada suatu bangunan. Macam-macam patung. Secara umum berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam, yaitu yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Yang dimaksud yaitu karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Yang kedua,
patung sebagai fungsi sosial, yaitu patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dan yang ketiga, yaitu patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Bentuk dan jenis patung dibedakan atas dua kategori, yaitu satu, bentuk imitatif atau realisme representatif. Yang kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung bentuk imitatif, yaitu corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan rasio plastis atau bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan atau unity. Patung corak realis tampak pada karya Hendro Trubus, Sabtoto, dan Edi Sudarso. Berikutnya, contoh patung bentuk imitatif. Selanjutnya, patung bentuk non-figuratif. Patung ini perwujudannya bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal yang ada di alam. Ia mengolah elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Mari kita lihat contohnya. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Seperti biasa, bagi anak-anak yang ingin membaca atau memperkaya lebih dalam lagi tentang seni patung, anak-anak dapat membuka tautan atau link yang tersedia pada kolom deskripsi. Demikian pula untuk mengerjakan tugas soal yang sudah disediakan. Ibu mengucapkan selamat belajar, selamat bekerja pada anak-anakku semuanya. Selalu semangat, selalu aktif mengerjakan tugas, dan selalu menjaga kebersihan. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.